Anda percaya tak, tanpa orang asing, ekonomi Malaysia akan merosot? Kalau nak ambil pekerja asing pun, ini pendapat aku lah, jujur aku cakap, baik ambil orang Indonesia sahaja. Bila pekerja Indonesia ni kita dah tak terima, mereka dah tak minat lagi masuk negara kita, kita terima daripada negara mana? Ini 40 juta lur 40 juta Indonesia 人の最大の方の違いはどこがない？ Sebelumnya, Malaysia selalu sombong seolah negaranya akan baik-baik saja tanpa pekerja dari Indonesia, dan setelah ditinggal pekerja Indonesia dalam jumlah yang banyak, sekarang mereka merasa kehilangan pekerja yang berkualitas dan merasakan dampak langsung kekurangan tenaga kerja. Bahkan, mereka mulai mengeluhkan jumlah pekerja dari Bangla yang semakin banyak di Malaysia. Namun mereka bukan bekerja sebagai tenaga kerja kasar melainkan menjalankan bisnis ilegal. Tentu hal ini menimbulkan kerugian bagi warga lokal yang bisnis kecilnya tersaingi oleh para pendatang dari Bangla. Dan sekarang, para pekerja Indonesia lebih memilih pergi ke Korea atau Jepang. Bahkan di Jepang pekerja Indonesia sangat disukai oleh pimpinan di sana. Beginilah penyesalan dari warga Malaysia. Negara Malaysia kalau nggak ada warga asing, ekonominya lumpuh. Tapi orang Malaysia nggak mau warga asing. Fakta daripada mana? Kamu petik kalau tak ada warga asing, ekonomi Malaysia ni lumpuh. Tapi kalau betul lah warga asing yang mengembangkan ekonomi Malaysia ni, kenapa tak kembangkan ekonomi di negara sendiri? Ya, tetap juga berpusu-pusu nak masuk ke Malaysia. Anda percaya tak, tanpa orang asing, ekonomi Malaysia akan merosot, terutama sektor perubatan dan sektor pertanian? Kalau nak ambil pekerja asing pun, ini pendapat aku lah, jujur aku cakap, baik ambil orang Indonesia sahaja. Yang lain-lain tu, kalau boleh, tak payahlah. Dalam banyak-banyak pekerja asing, dekat negara kita ni, aku nampak orang Indonesia baik daripada yang lain. Ini orang kata kajian, kajian. Aku ada kawan ramai tu orang Indonesia. Aku susah. Diorang pernah tolong aku. Jujur aku cakap. Susah. Diorang pernah tolong aku. Dulunya suka sekali Malaysia bukan lagi pilihan pekerja Indonesia. Inilah yang berlaku sekarang. 3 tahun kebelakangan ni pun kita dah nampak sebenarnya yang negara kita ini hanya menerima pekerja daripada Bangladesh, Pakistan. Kan? Indonesia jarang lah. Kan? Sebenarnya sebelum COVID itu kita ada 1.1 juta tenaga kerja Indonesia yang dianggarkan parti pula, maksudnya tanpa izin daripada Indonesia lebih kurang 1.5 juta sebelum COVID. Selepas COVID kita kehilangan separuh, kedua-dua tu. Yang izin pun kita kehilangan separuh, 500 ribu lebih. Yang tanpa izin pun kita hilang separuh. Memang kita nampak benda tu, baguslah kan, kurang tenaga kerja asing. Tapi kita tak tahu negara kita ni tetap memerlukan tenaga kerja asing. Faham tak? Negara kita ni tetap memerlukan 2.5 juta tenaga kerja asing tu. So bila pekerja Indonesia ni kita dah tak terima, mereka dah tak minat lagi masuk negara kita, kita terima daripada negara mana? 2.5 tu tetap kita kena isi. Faham tak maksud aku? 2.5 juta tenaga kerja asing dalam negara Malaysia ni yang diperlukan tetap perlu diisi. Majikan tetap perlukan, tetap akan panggil masuk. So kita akan terima pekerja asing daripada Bangladesh, bukan lagi negara Indonesia. So kat situ lah masalah dia. Kita akan jadi Meladesh. Nasib lah. Okay. So inilah situasi yang berlaku sekarang ni. Memang kita nampak lah yang negara kita ni dah dipenuhi oleh pekerja asing daripada Bangladesh. Sebenarnya tak ada masalah pun, mana-mana negara pun. Cuma nak menguruskan tu berbeza lah. Bagi aku, kalau macam aku pernah lah aku mengurus mereka ni kan. Lebih mudah pekerja Indonesia lah, sebab dia faham kita mudah nak komunikasi dengan orang. Berbanding kerja daripada Bangladesh lah, Pakistan ni susah nak komunikasi. Kita nak guide dia orang ni, nak ajar dia orang, susah, lambat sikit untuk mereka belajar. Terutama nak melibatkan sektor pekerjaan ni yang korang nampak ni lah, pembinaan. Sebab mereka bukan datang daripada negara sana tu, negara sumber dia orang tu,
Ada yang tak pernah bekerja pun. Ada. Tak pernah bekerja pun dalam sektor tu. Tiba-tiba datang sini, pegang benda-benda macam tu. So kita nak kena ajar dia. Bila tak faham cakap Melayu, cakap Malaysia, susah lah kita nak ajar. So dia akan timbul benda-benda macam tu lah. Okay. Sekarang untuk kita berkomunikasi, nak menguruskan mereka jadi bekerja, susah. Okay. Ditimbul masalah macam tu. Tak ada masalah pun bekerja asing daripada negara mana pun, tapi majoriti majikan memilih tenaga kerja asing daripada Indonesia sebab mudah. Kau nak bagi arahan mudah, kau keluarkan arahan pun dia orang boleh baca, boleh faham. Bukan keluar arahan dekat Volker daripada Bangladesh ni. Mampu tak kerti nak baca betul? Susah betul. Susah. So sebab itu pentingnya kita menjaga hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia. Okey, teman-teman semua, memang kalau faktanya seperti ini ya harus dinikmati setiap proses yang ada. Saya jadi ingat ketika Indonesia warganya itu beramai-ramai memilih untuk bekerja ke Malaysia dengan salah satu alasan adalah ingin merubah nasib hidup dirinya dan juga memberikan harapan untuk keluarga. Nah, prinsip orang Indonesia adalah apapun pekerjaannya selalu dikerjakan dengan hati. Entah itu kita mau jadi buruh, kasar, entah itu mau kerja di kantoran. Selagi kesempatan itu ada, kita kerjakan. Karena mindset rata-rata masyarakat Indonesia itu ingin membahagiakan keluarganya daripada memikirkan kebahagiaannya dirinya sendiri dulu ya teman-teman. Sehingga mereka rela mau pergi merantau ke luar negeri untuk bekerja. Bahkan saya melihat ada banyak anak-anak muda perempuan yang rela tinggalkan kampung halaman mereka, merantau ke luar negeri, mencari nasib, mencari pekerjaan yang lebih layak. Sehingga ketika mereka sudah mendapatkan uang yang cukup, uang itu dikirim kemudian untuk merubah atau membangun tempat tinggal mereka untuk yang lebih layak, yaitu rumah yang lebih layak. Karena apalagi kita bicara daerah-daerah tertinggal seperti kami ini ya, memang ada banyak sekali anak muda yang merantau untuk merubah nasib hidup mereka dan juga keluarga yang mereka tinggalkan. Nah, ketika harapan yang dibawa dan setiap pekerjaan yang mereka kerjakan dengan ikhlas tapi tidak mendapatkan respon atau balasan yang baik dari oknum-oknum di sekitar ya, akhirnya ya pasti mau sehebat apapun seseorang, mau setabah apapun seseorang, kalau mendapatkan perlakuan yang tidak baik atau mendapatkan perlakuan yang tidak enak, pasti mereka akan memilih untuk pergi. Meskipun sudah punya hubungan yang baik atau ada kenangan yang tercipta atau punya koneksi yang baik dengan majikannya atau orang-orang di sekitarnya. Karena ingat, tujuan mereka adalah pengen merubah nasib hidup mereka. Pengen memberikan harapan baru buat keluarga mereka. Nah, ketika disakiti terus, ketika dicurangi terus, mau tidak mau mereka akan pergi dan mencari tempat yang lebih menerima mereka, lebih menghargai jasa mereka. Ingat teman-teman, meskipun buruh kasar atau pekerja kasar seperti mungkin bertani sebagai kelapa sawit atau menjadi pembantu asisten rumah tangga ya teman-teman, mereka tetap berjasa, mereka tetap memberikan kontribusi. Salah satunya ya untuk meringankan beban kerja. Tapi kalau kontribusi mereka itu tidak dianggap dan malah mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ya apa boleh buat? Mereka akan cabut dari tempat itu. Dan sekarang yang tersisa hanyalah penyesalan. Kita lihat banyak oknum-oknum yang menyesal karena telah melepaskan
tenaga kerja asal Indonesia. Mereka sendiri mengakui bahwa ternyata orang-orang Indonesia itu bekerja sangat baik. Mereka punya hubungan yang sangat baik, tapi malah tidak dihargai. Itulah risiko terberatnya. Kami berkumpul di sini hari ini sebab kita dah dekat 20 tahun tak dapat pekerja asing untuk sektor barang-barang lusuh. Okey, dah saya rasa kalau nak ikutkan dah 3 menteri dah bertukar. So kita pun dah dengan kita pun dekat 20 tahun dah minta dengan setiap menteri baru yang masuk, Menteri Sumber Daya Manusia dengan Menteri Dalam Negeri. So masalah ni dah tahap yang puncak dah sekarang. Kita dah tenat. Memang semua ahli-ahli minta selaku peniaga barang-barang lusuh ni dah tenat. Betul-betul dah tenat. Kita pun dah tak tahu apa kita boleh buat lepas ni. Sebab kita nak katakan kita nak ajak pekerja warga negara Malaysia. Memang kita dah buat. Tapi diorang tak nak datang kerja dengan sektor ni. Kita nak buat macam mana? Takkan kita nak paksa orang Malaysia untuk kerja. So, kita terpaksa pakai pekerja asing. Lagipun, bila kita menggunakan pekerja asing, kita kena bayar levy, kita kena menyediakan tempat penginapan untuk diorang, kita kena bagi makanan untuk kat diorang. So, kos pun tinggi. Berapa kita nak ada kos tinggi dalam perniagaan? Kalau boleh, kita nak pakai pekerja Malaysia pun. Tak perlu bagi semua. Tak perlu bagi penginapan, tak perlu bagi makan. Kita boleh bagi je gaji 2,000 lebih untuk diorang kerja. Tapi, tak ada yang berminat. Bukan masalah kita. Diorang tak berminat untuk kerja sektor 3D. Sebab mungkin disebabkan kerja ni ada banyak habuk, ada kekotoran, cuaca selalu panas. Sebab dia bukan dalam suasana bekerja ni, bukan kira dalam yang tertutup, selalu yang terbuka. Korang tengok rakyat Indonesia, Bangladesh, Pakistan dan sebahagian daripada negara Arab lainnya, mereka sanggup keluar mencari rezeki di pelbagai negara. Pergilah ke Eropah, Amerika, Asia Tenggara dan seluruh pelosok dunia. Anda mesti akan melihat mereka ini kan. Mereka ni tak kisah pun apa jenis pekerjaan, sebab walau kerja sebagai seorang buruh, ianya tetap sebuah pekerjaan. Dan ramai dalam kalangan mereka pun sudah berjaya membina sebuah kehidupan yang baik di luar negara. たださ、もう、なんか特徴みたいな、特性みたいな、素があれば教えていただきたいなと思ったんですけど。僕、昨日も送り出しの学校に行って面談者したんです。20人ぐらい面談して、18人は何のために日本語に行くのかって言ったら、もうお父さんお母さん、兄弟にいい生活をさせたいからですって笑顔で。全然自分のためじゃないですね。やっぱり家族すごく大事にして、すごく優しい志なんですよ。これがいいところで、インドネシア人の最大の方の違いは、怒らない。本当に怒んないんですよ。13年いて、やられた死ぬものいいぐらいじゃないかな。本当に怒んないですよ。イスラム教の人たちは本当に怒らないんですよね。日本にいるとすごい嫌な顔されたとか、まあ、いろんなクレームとか、世知辛いことすごい多いんですよね。でもね、インドネシア人全然世知辛くないです。何回同じことこれもう一回持ってきてって言っても、あーいっつってもう一回持ってきてくれるみたいな感じで、すごく優しいんですよね。とにかく人を重んじるんで。Coba ini ya. Ini di 40 juta lur. Korea ya. 40 juta per bulan. Iya, saya terima ini ya, Mas. Seren. 40 juta. Itulah penyesalan dari warga Malaysia setelah ditinggal oleh para pekerja dari Indonesia. Namun penyesalan itu sudah terlambat. Para pekerja Indonesia sudah menemukan negara yang jauh lebih baik dari Malaysia. Dari segi fasilitas ataupun pendapatan yang berkali lipat lebih tinggi daripada harus kembali lagi ke Malaysia. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sob? Tulis di komentar. Nah, teman-teman semua, kita lihat bahwa peluang kerja di luar negeri selain Malaysia itu lebih terbuka dengan pendapatan yang lebih berlipat kali ganda daripada pekerja di Malaysia. Itu membuat banyak orang Indonesia tergiur ke sana. Dan tadi kita lihat petani yang memanen bawang
tapi gajinya 40 juta per bulan. Wow, itu angka yang sangat besar sekali teman-teman semua. Dan kita juga lihat ada testimoni dari salah satu perekrut orang Jepang. Pengalamannya terhadap orang Indonesia itu sangat luar biasa sekali. Dan ya, seperti yang saya selalu bilang bahwa kalau Malaysia pengen mendapatkan tenaga kerja dari Indonesia, harus merubah cara mereka memperlakukan tenaga kerja dari Indonesia. Kita lihat ketika mereka merekrut tenaga kerja dari negara lain seperti Bangladesh, Pakistan, itu kendala utama yang mereka hadapi adalah komunikasi. Dan itu sangat susah sekali. Nah, kalau komunikasinya saja sudah bermasalah, bagaimana mungkin mereka akan menyelesaikan pekerjaan? Dan kita juga lihat tadi, bukannya orang-orang Bangladesh ini datang untuk bekerja, tapi malah bersaing. Mereka membuka usaha. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat fatal sekali. Bukannya datang untuk bekerja, tapi malah membangun usaha untuk bersaing dengan warga lokal sekitar. Waduh, ini sangat luar biasa sekali masalahnya. Yang pertama, merekrut orang Bangladesh yang notabene bahasanya beda itu saja sudah susah. Komunikasinya saja sudah susah. Apa yang diinginkan oleh atasan atau bosnya itu atau majikannya itu saja tidak bisa tersampaikan dengan baik. Yang kedua, mereka datang bukan bekerja, malah menjadi pesaing dalam hal berusaha. Itu saja sudah bertabrakan. Dan ya, kita berharap ya, dimanapun para tenaga kerja asal Indonesia ini mereka bekerja, ya ingat selalu motivasi utama, yaitu ya membawa nama baik keluarga, mau menyenangkan keluarga, dan juga dimanapun kalian berada, tetap merepresentasikan bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Dan ya, buat teman-teman yang di Malaysia, saya pikir ini saatnya yang tepat untuk merubah sikap agar kalian bisa mendapatkan tenaga kerja yang lebih kompeten ya teman-teman semua. Mau dikatakan menyesal, sudah terlanjur, air sudah di leher, tapi tidak mau membenahi, malah akan ditinggalkan terus.